Yo, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Perkembangan manga One Piece akhir-akhir ini selalu mengejutkan kita, khususnya pembahasan mengenai ras yang langka, yakni ras Lunaria. Meski saat ini King telah dikalahkan oleh Zoro, namun kita saat ini masih belum mengerti sepenuhnya mengenai sosok King ini. Dan kali ini kita akan mencoba untuk membahas sosok King berdasarkan fakta dunia nyata yang ada. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cyrano pada serial Monster. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa serial One Piece berawal dari manga one shot yang berjudul Monster. Dalam manga ini tergambarkan kisah Ryuma yang menebas naga, yang mana hal ini sangat memiliki kaitan erat dengan kisah One Piece saat ini, yang mana ada legenda Dewa Pedang Shimotsuki Ryuma yang menebas naga di Wano Kuni dulu. Namun ternyata hal yang tertuliskan di sana bukan hanya tentang Ryuma, namun juga tentang rival Ryuma, yakni karakter yang bernama Cyrano. Pada serial Monster ini, Cyrano merupakan seorang pendekar pedang, dan kemungkinan Eiichiro Oda mengambil inspirasi nama Cyrano ini dari dunia nyata, yaitu dari seorang ahli pedang yang berasal dari Prancis yang bernama Cyrano de Bergerac. Melihat dari nama Cyrano yang cukup panjang, lalu mereka sama-sama merupakan ahli pedang, dan nama Cyrano yang memiliki nama dengan D, sama seperti nama di dalam manga One Piece. Hal itu cukup menyatakan bahwa Eiichiro Oda menggunakan data tokoh ini untuk membuat karakter Cyrano dalam manga Monster. Bukan hanya merupakan seorang ahli pedang, namun ternyata Cyrano ini juga merupakan penulis novel fiksi kisah petualangan, yang mana salah satu karyanya cukup dikenal, yaitu Voyage to the Moon, atau yang berarti perjalanan ke bulan. Kisah Voyage to the Moon dikarenakan kisah yang ditulis oleh Cyrano ini adalah sebuah fiksi yang menggunakan imajinasi tingkat tinggi. Gaya bercerita atau tokoh utama pada novel itu adalah Cyrano itu sendiri. Jadi ia menceritakan apa yang ia temui pada perjalanannya ke bulan. Oh ya, ngomong-ngomong, novel ini diterbitkan pada sekitar tahun 1657. Jadi novel ini memanglah novel yang sudah lama sekali, dan bisa dikatakan novel ini merupakan pionir untuk novel fiksi adventure berikutnya. Dan karena kita tahu bahwa Eiichiro Oda seringkali mengambil unsur dari dunia nyata untuk ceritanya, maka sangat berkemungkinan pula Eiichiro Oda juga mengambil unsur dari novel milik Cyrano ini. Kisah pada Voyage to the Moon ini berawal dari keinginan Cyrano agar bisa pergi ke bulan, dan ia mulai mencari cara untuk bisa pergi ke sana. Dan cara yang didapatkan oleh Cyrano adalah sistem balon udara. Cyrano akhirnya berhasil pergi ke bulan dengan menggunakan sistem memanaskan udara yang ada dalam suatu wadah, dan berhasil mengantarkannya sampai ke bulan. Lalu setelah Cyrano sampai ke bulan, ia menemui beberapa hal, yaitu yang pertama adalah orang tua, malaikat pengendali petir, dan makhluk berbulu. Dari beberapa fakta di atas, apakah nakama sudah menyadarinya? Ya, itu adalah kisah yang sangat mirip dengan cover story Enel dalam perjalanannya ke bulan, di mana mengenai cara Cyrano pergi ke bulan dengan sistem udara. Hal itu dilakukan oleh para robot yang buatan Profesor Tsukimi untuk berangkat ke bulan. Lalu beberapa hal yang ditemui oleh Cyrano di bulan adalah orang tua, malaikat pengendali petir, dan makhluk berbulu. Orang tua di sini mungkin menjadi alasan Eiichiro Oda mengapa membuat penggambaran robot buatan Profesor Tsukimi, atau robot yang Enel temukan wajahnya memiliki kumis putih seperti orang tua. Lalu tentang malaikat pengendali petir, itu sangat menyirikan God Enel sebagai pengguna logia petir. Dan yang terakhir adalah makhluk berbulu. Hal ini tidak lain dan tidak bukan merujuk pada makhluk Sukuming, yang mana makhluk Sukuming memiliki keterkaitan dengan bulan, di mana mereka akan berubah menjadi wujud sulong ketika melihat bulan purnama penuh.
Ya, bisa nakama nilai sendiri. Ternyata Eiichiro Oda menggunakan unsur dari kisah perjalanan ke bulan novel Cyrano sejauh ini untuk salah satu bagian cerita dalam manganya. Voyage to the Sun. Memang dalam novel Voyage to the Moon tidak diceritakan oleh Cyrano mengenai makhluk yang terbakar memiliki api atau makhluk yang bersayap hitam. Namun selain novel Voyage to the Moon, Cyrano juga pernah menuliskan novel lainnya, yaitu Voyage to the Sun atau Perjalanan ke Matahari. Ini merupakan novel lanjutan dari kisah perjalanan ke bulan. Secara sinopsis, setelah Cyrano pulang dari bulan, target perjalanan selanjutnya adalah dunia matahari. Cerita ini berpakem bahwa makhluk hidup masih bisa melangsungkan kehidupan pada bagian tertentu dari matahari. Contohnya adalah bagian yang terlihat seperti daratan berwarna hitam kobaran matahari. Dan setelah Cyrano mengalami perjalanan yang berbahaya sambil menghindari api-api yang berkobar, Cyrano akhirnya sampai di sana. Dan hal yang ia temui di sana adalah negeri unggas. Secara sederhana, keadaan dunia di sana adalah dunia di mana para unggas itu bisa berbicara dan berniat untuk membunuh manusia. Dan perkembangan cerita di sana mengatakan bahwa Cyrano mengalami pertemuan takdir dengan salah satu unggas yang memiliki sayap hitam dan berbulu putih. Dari poin ini sudah sangat jelas mengindikasikan bahwa Eiichiro Oda sepertinya mengambil ciri untuk ras Lunaria dari unsur yang ada pada novel Voyage to the Sun, atau lebih tepatnya dari burung bersayap hitam dan berbulu putih yang ditemui oleh Cyrano di matahari. Jadi, dengan fakta-fakta yang telah dijabarkan dari awal, kita sampai pada kesimpulan bahwa adanya kemungkinan bahwa King atau ras Lunaria itu merupakan makhluk yang berasal dari matahari atau merupakan makhluk matahari. Dengan dasar ini sangat memungkinkan akan menjelaskan keganjalan yang saat ini ada mengenai ras Lunaria ini, yaitu seperti pada perkataan Queen bahwa ras Lunaria dikatakan bisa bertahan hidup pada berbagai jenis lingkungan. Jika ras Lunaria ini memang berasal dari matahari, maka akan sangat masuk akal jika ras Lunaria bisa bertahan pada berbagai kondisi jenis lingkungan, khususnya pada lingkungan yang bersuhu tinggi. Lalu posisi King ketika ditemukan oleh Kaido, ia terlihat terikat ditidurkan pada suatu meja. Eksperimen saat itu yang sedang dilakukan pemerintah dunia mungkin adalah tentang ketahanan King terhadap suhu tinggi. Lalu ucapan Zoro yang mengatakan bahwa serangan api King seperti magma. Jika King merupakan makhluk matahari, akan sangat wajar juga jika dia bisa mengeluarkan api selevel magma. Untuk data saja, suhu panas dari api magma adalah kurang lebih 1000 derajat Celcius. Namun suhu dari matahari adalah kurang lebih 5000 derajat Celcius. Jadi mungkin ucapan Zoro ini merupakan clue dari Eiichiro Oda untuk menyiratkan bahwa King sebagai ras Lunaria adalah ras yang berasal dari matahari. Sun flare. Sun flare atau solar flare atau ledakan matahari adalah fenomena suatu ledakan yang kadang-kadang terjadi pada bagian matahari yang berwarna hitam. Dan hal ini Oda tunjukkan pada pertarungan Zoro versus King, yaitu ketika Zoro menusukkan pedangnya pada King dan terjadi ledakan di sana. Kita pasti bertanya-tanya kenapa hal itu bisa terjadi. Dan hal fenomena itu adalah fenomena dari matahari, yaitu sun flare. Jadi semua misteri mulai dari kenapa ada api pada tubuh Lunaria, kenapa bersayap hitam dan rambut putih, kenapa bisa hidup pada berbagai jenis lingkungan, api King yang seperti magma, dan fenomena ledakan King ketika ditusuk Zoro bisa terjelaskan secara gamblang ketika kita mengkaitkannya bahwa King atau ras Lunarian itu berasal dari matahari. Dan hal ini terhubung pada satu novel milik Cyrano, yaitu Voyage to the Sun. Jadi itulah pembahasan mengenai King atau ras Lunaria. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami diskusi sampai dan terima kasih banyak.